Salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Gus Gunawan. Saudara, saya akan membuka renungan ini dengan sebuah pertanyaan. Adakah jalan lain menuju keselamatan selain melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang Bapak Gereja bernama Johannes Calvin, Bapak Gereja Reformatoris, berpendapat bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga mengalami yang namanya kerusakan total. Dan keadaan kerusakan total memiliki arti bahwa keadaan mati yang dialami oleh manusia itu lengkap, sepenuhnya mati secara rohani. Manusia rusak secara keseluruhan, secara total, sehingga segala pengertian dan akal budinya menjadi gelap dan kemudian tidak mampu mengenal Allah. Karena itulah manusia tidak mampu, saudara, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali dia ditarik keluar oleh kasih sayang Allah. Nah, meskipun manusia mengalami kerusakan total, menurut Calvin, masih ada satu tempat bagi anugerah Allah. Ketika akal budi insani manusia sama sekali terasing dari yang namanya kebenaran Allah, sehingga segala sesuatu yang difikirkan, diinginkan, dan dikejarnya, tidak ada yang tidak fasik, anugerah keselamatan itu kemudian bekerja karena kasih sayang Allah yang Maha Rahim. Dan ini berarti, saudara, anugerah Allah merupakan satu-satunya dasar pijakan keselamatan dan harapan kita, harapan umat manusia. Anugerah itulah yang dinyatakan dalam penebusan Kristus. Dari pendapat Calvin tersebut, saudara, kita bisa melihat bahwa anugerah Allah itu begitu berharga. Kita diselamatkan semata-mata karena pengorbanan Kristus melalui kebangkitan dan kematiannya. Dan melalui pengorbanan Kristus, melalui kematiannya, itu adalah anugerah terbesar. Sebab kita ditebus bukan dengan sembarang darah, saudara, namun oleh darah anak Allah. Nah, keselamatan kemudian dipahami oleh kita sebagai anugerah Allah yang membutuhkan respon dari kita sebagai manusia untuk kemudian memilih percaya kepada Kristus atau menolaknya. Hidup kudus atau cemar, taat kepada kehendak Allah atau mengikuti kehendak hakikat, kehendak bebas kita. Nah, saudara, Yesus Kristus adalah manifestasi diri Allah yang adalah Sang Bapa di dalam keberadaannya sebagai anak Allah. Dan melalui inkarnasi Sang Firman menjadi manusia, itu berarti melalui kehidupan dan karya penebusan Kristus, kemudian kodrat kemanusiaan kita dimuliakan. Kodrat kemanusiaan yang semula telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan sebagai gambar dan rupa Allah, kemudian di dalam Kristus kita dipulihkan. Maka itu hari ini, saudara, kita berkenalan dengan istilah solus Christus, atau dalam bahasa Inggris diartikan Christ alone, atau berarti hanya melalui Kristus, yaitu keselamatan diperoleh hanya melalui Kristus, tidak ada yang lain. Kristus adalah pengantara, saudara, antara Allah dan manusia, antara kita dengan Allah. Dan keselamatan kita tentunya hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Maka itu ini adalah moto para reformator, yaitu salah satunya adalah solus Christus, yang dibentuk, yang dibangun untuk melawan pandangan saat itu yang menambahkan usaha manusia dalam pekerjaan Kristus. Pada waktu itu mereka berpandangan bahwa keselamatan merupakan pekerjaan Allah plus perbuatan baik kita. Luther dan para reformator pada waktu itu menentang hal itu dan mengatakan Kristus dan hanya Kristus saja cukup untuk keselamatan. Dia adalah semua yang kita miliki untuk keselamatan. Namun dia juga adalah semua yang akan kita perlukan. Solus Kristus menegaskan bahwa keselamatan telah diselesaikan sekali untuk selamanya oleh Kristus. Kehidupannya yang tidak berdosa dan penebusannya saja sudah cukup, saudara, untuk menjadi pembenaran kita. Maka itu solus Kristus, saudara, menekankan peran dari Kristus di dalam keselamatan jiwa manusia, jiwa kita. Para reformator menekankan bahwa Yesus adalah imam agung yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Dalam Ibrani 4 ayat 15, saudara, dikatakan, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berdosa. Nah, saudara, Yesus adalah pengantara antara kita dengan Allah. Dan bukan sekedar pemimpin spiritual.
Setiap orang percaya adalah imam di hadapan Allah dan dapat langsung berhubungan dengan Allah karena penebusan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib." Oleh sebab itu, saudara-saudara, keselamatan kita hanya oleh karya pengantara Kristus, hanya oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Solus Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.